Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatmawati dengan NIM 2002-21037 yang akan membahas teori struktural konflik. Di mana teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan. Akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori struktural konflik ini berpandangan jika masyarakat tidak setara, maka manusia tidak hanya dihambat oleh norma-norma dan nilai yang dipelajari melalui sosialisasi. Manusia juga dibatasi oleh kemudahan yang dia miliki, oleh posisinya dalam struktur ketidaksetaraan dalam masyarakat mereka. Ini menekankan pengaruh perilaku dari distribusi kemudahan yang tidak setara yang dalam masyarakat. Biasanya dikaitkan dengan teori struktural konflik. Ada beragam struktur ketidaksetaraan di masyarakat. Kemudahan tidak setara yang melekat pada kelompok tersebut juga bermacam-macam. Berbagai kelompok bisa memiliki kekuasaan, wewenang, prestis, kekayaan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut dengan kemudahan lainnya. Bagi teori ini yang melekat pada masyarakat yang tidak setara adalah konflik kepentingan yang terhindari antara yang berpunya dan tidak berpunya. Teori konflik berpendapat bahwa asal-usul dan persistensi struktur ketidaksetaraan terletak pada dominasi atas kelompok-kelompok yang tidak beruntung oleh kelompok-kelompok yang beruntung. Kita ambil contoh pada konflik kelas sosial, di mana konflik ini terjadi akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya tanpa memikirkan kepentingan kelompok lain. Sehingga pada kondisi tersebut terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada kelas bawah. Kedua masyarakat dalam kelas sosial akan berupa mendapatkan serta menentang hak-hak istimewa kelas. Adapun contoh teori konflik dalam keseharian masyarakat. Contoh nyata yang dapat dikaitkan sebagai teori kajian dalam konflik sosial sehari-hari misalnya saja dalam bidang pergaulan atau komunitas. Untuk meningkatkan eksistensi setiap anggota dalam kelompok masyarakat, senantiasa meningkatkan eksistensi dalam pandangan kelompok lain. Wujud ambisional inilah menyebabkan setiap kelompok masyarakat menimbulkan perspektif untuk menghalalkan segala sesuatu dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Tanpa adanya keteraturan sosial yang baik, keadaan ini menjadi berbahaya yang mengancam ketentraman kehidupan bermasyarakat. Teori konflik berpendapat bahwa kita seharusnya melihat peranan aturan-aturan kebudayaan dan proses sosialisasi dalam cara yang sangat berbeda. Penentu struktural yang sesungguhnya adalah ganjaran dan keuntungan yang dimiliki secara tidak setara oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Teori konflik menunjukkan kepada kita bahwa aturan-aturan kebudayaan dalam suatu masyarakat harus cermat dikaji isinya. Kita seyogyanya berkata, siapa yang memperoleh keuntungan dari seperangkat aturan tertentu dalam masyarakat, ketimbang hanya menguraikan perangkat-perangkat aturan lain. Teori-teori struktural konflik dibangun atas dua landasan premis. 1. Struktur sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan yang tidak setara. Kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok ini dalam keadaan konflik satu sama lain. Karena ketidaksetaraan itu dihasilkan dari dominasi dan eksploitasi kelompok yang beruntung terhadap kelompok yang kurang beruntung. 2. Keteraturan sosial dalam masyarakat tersebut dipertahankan dengan menggunakan kekuatan baik dengan kekuatan paksaan maupun kekuatan melalui sosialisasi.
Teori konflik menaruh perhatian pada konflik yang melekat dalam hubungan antara kelompok yang mengalami keuntungan pada tidak setara dalam masyarakat. Kritikal dari teori konflik yaitu teori konflik tidak sama jelasnya dengan refleksi atau ide-ide seperti yang dia nyatakan, dan teori konflik lebih banyak persamaannya dengan fungsionalisme struktural daripada dengan teori lainnya. Kemudian, teori konflik hampir seluruhnya bersifat makroskopik. Penekanan pada hal-hal seperti sistem-sistem, posisi-posisi, dan peran-peran menghubungkannya secara langsung dengan fungsionalisme struktural. Selanjutnya, teori konflik tampak menderita karena banyak masalah konseptual dan logis yang sama. Contohnya, konsep-konsep yang kabur, tautologi seperti fungsionalisme struktural. Teori konflik juga dikritik karena mengabaikan ketertiban dan stabilitas serta berideologi radikal. Apabila kita tertarik pada konflik, kita dapat menggunakan konflik. Apabila kita ingin meneliti ketertiban, kita harus mengambil perspektif fungsional. Akan tetapi, pendirian ini tidak memuaskan karena ada tuntutan yang sangat besar terhadap perspektif teori yang menerangkan konflik dan menerapkan ketertiban. Adapun karya yang paling dalam pengintegrasian yaitu Lewis Cover tentang fungsi konflik sosial yang menyatakan bahwa konflik membantu mempererat kelompok masyarakat dan memperbaiki perpaduan integrasi. Namun dalam hal ini, teori ini ia lebih memilih pada perubahan daripada keseimbangan dan mengungkapkan bahwa teori konflik berskala luas yang paralel dengan teori ketertiban berskala luas dari teori fungsional struktural. Dalam kehidupan sosial, sosiologi harus mampu menjelaskan ketertiban, konflik, struktur, dan perubahan. Hal itu telah memotivasi beberapa usaha untuk merukunkan teori konflik dan fungsional. Teori harus bisa mengarah pada beberapa kesepakatan di kalangan sosiolog, bahwa yang diperlukan adalah suatu teori yang menjelaskan konsensus dan juga pertikaian. Tidak semua konflik menyebabkan perpecahan, namun konflik juga dapat menimbulkan integrasi dalam suatu kelompok seperti dalam teori Coser dan Dahrendorf. Misalnya, melihat mereka sebagai perspektif alternatif yang digunakan secara situasional. Ketika kita berminat pada konflik, kita harus menggunakan teori konflik. Ketika kita ingin memeriksa ketertiban, kita harus mengambil perspektif fungsional. Sebagai kesimpulan, teori konflik yaitu teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Dan kita seharusnya juga melihat peranan aturan-aturan kebudayaan dan proses sosialisasi dalam cara yang sangat berbeda. Penentu struktural yang sesungguhnya adalah ganjaran dan keuntungan yang dimiliki secara tidak setara oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, dan menunjukkan kepada kita bahwa aturan-aturan kebudayaan dalam suatu masyarakat harus cermat dikaji isinya terlebih dahulu. Dan tidak semua konflik menyebabkan perpecahan, namun konflik juga dapat menimbulkan integrasi dalam sebuah kelompok, seperti dalam teori Coser. Melihat mereka sebagai perspektif alternatif yang digunakan secara situasional. Ketika kita berminat pada konflik, kita harus menggunakan teori konflik. Tetapi kita ingin memeriksa ketertiban, kita harus mengambil perspektif fungsional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.